skabra bulat panjang dengan garis oral dan oboral sebagai sumbu yang menghubungkan bagian anterior dan posterior. Bagian perutnya berwarna putih kekuning-kuningan dan punggungnya berwarna abu-abu sampai kehitaman. Pada bagian punggungnya terdapat sekat-sekat yang melintang berwarna putih dan di antara sekat-sekat tersebut terdapat garis-garis hitam. Seluruh bagian tubuhnya apabila diraba akan terasa kasar seperti butiran-butiran pasir. Walaupun termasuk dalam kelompok hewan berkulit duri, Echidormata, taripan pasir tidak nampak berduri karena durinya merupakan butir-butir kapur mikroskopis kecil yang bersebar dalam lapisan dermis kulit yang disebut spicula. Di bawah lapisan kulit tersebut terdapat otot melingkar dan memanjang. Pada permukaan tubuh taripan terdapat 5 baris kaki tabung tube feet yang tersusun radier dari mulut ke arah anus. 3 baris kaki tabung terdapat pada posisi tubuh ventral dan 2 baris yang lain pada sisi dorsal. Kaki-kaki tabung pada sisi ventral disebut juga trivium yang berfungsi sebagai organ penggerak locomotory organ, sedangkan 2 baris di sisi dorsal disebut juga bivium yang berfungsi sebagai alat respirasi dan sebagai saraf penerima. Bivium dan trivium ini pada H. Skabra berupa bintil-bintil atau papila berwarna abu-abu dan dikelilingi lingkaran kecil berwarna abu-abu pula. Mulut dan anus taripan pasir terletak pada poros yang berlawanan, yaitu mulut di bagian anterior dan anus pada bagian posterior. Taripan mempunyai cara untuk melindungi diri dari predatornya dengan mengeluarkan racun dari kulitnya, sponin, melepaskan benang-benang lengket, tubulus curvier, atau melakukan eviscerasi, yaitu suatu reaksi yang melepaskan organ-organ dalamnya, termasuk pohon respirasi, usus, dan gonad melalui anusnya. Pada saat stres karena lingkungan hidup yang tidak baik atau ada ancaman, predator khas skabra melakukan eviscerasi. Taripan dapat mengeras secara temporer sementara apabila dipegang yang disebabkan oleh cross-linking protein pada dinding tubuh akibat aktivitas sistem syarafnya. Anatomi taripan pasir. Mulut taripan pasir dikelilingi oleh tentakel yang berbentuk perisai sebanyak 20 buah. Tentakel ini sesungguhnya modifikasi dari kaki tabung dan berfungsi untuk mengambil dan menghisap makanan yang berada di sekitarnya. Saluran pencernaan berbentuk bulat panjang terbentang dalam rongga tubuh. Faring merupakan penghubung mulut dan lambung dikelilingi oleh cincin oral, calcareous oral ring, yang melingkar yang terdiri dari 10 lempengan berkapur. Setelah faring terdapat esophagus yang pendek berhubungan dengan lambung. Setelah penyempitan lambung akan berlanjut ke usus, intestine, dengan panjang 3 kali lipat atau lebih dari tubuhnya. Organ respirasi pada taripan pasir disebut pohon respirasi, respiratory tract, yang terletak di bagian posterior, berpangkal pada kloaka, membentuk 2 percabangan dan memanjang ke arah rongga tubuh, bahkan sering juga sampai ke pharyngeal bulb. Dengan memompa air keluar dan masuk pembuluh pohon, respirasi juga berfungsi sebagai alat ekskresi. Selain pohon respirasi, oksigen dapat juga diambil dari dinding tubuh. Tentakel berfungsi sebagai alat gerak, merasa, memeriksa, dan alat penangkap mangsa. Stomach atau perut berfungsi sebagai alat pencernaan. Gonad kelenjar kelamin yang berfungsi sebagai penghasil hormon kelamin. Saluran kelamin berfungsi sebagai saluran menuju gonad. Metroporit lempeng tali lapisan pada ujung saluran air. Esophagus saluran di belakang rongga mulut berfungsi menghubungkan rongga mulut dan lambung. Dorsal mesentery berfungsi sebagai pembungkus usus yang menggantungkan ke dinding tubuh pinggang. Anus mengeluarkan sisa metabolisme pada taripan. Kloaka sebagai alat pencernaan.
intestin sebagai alat pencernaan yang letaknya di antara pylorus hingga usus. Makanan dan cara makan. Kebanyakan teripang bersifat maksimal aktif hanya pada malam hari untuk kriptik tersembunyi dan bersifat fototaksis negatif, menghindari cahaya matahari. Tetapi ada juga jenis yang berada di ruang terbuka dan aktif makan selama siang hari. Berdasarkan aktivitas makannya, Scabra termasuk kelompok teripang yang makan 2-3 kali sehari dan sisa waktunya digunakan untuk berlindung di bawah batu karang atau menggali lubang di bawah permukaan pasir atau alga hijau. Teripang pasir merupakan hewan apibentik, hewan yang hidup di atas dasar perairan yang bersifat deposit feeder yang melakukan pemangsaan di dasar perairan dengan tentakilnya. Makanan utama teripang adalah organisme kecil, detritus, sisa-sisa pembusukan bahan organik, diatomai, protozoa, nepatoda, alga filamen, kepopoda, ostoda, dan rumput laut. Jenis makanan lainnya adalah Radiolaria, foraminifera, partikel-partikel pasir ataupun hancuran-hancuran karang, dan cangkang-cangkang hewan lainnya. Habitat teripang pasir. Satu, teripang terdistribusi sangat luas di semua laut dan kedalaman dari pantai intertidal yang dipengaruhi pasang surut sampai abisal laut dalam, serta beradaptasi pada habitatnya yang beraneka ragam. 2. Teripang hidup sebagai epifauna di atas substrat atau infauna, terkubur dalam sedimen atau bersembunyi di antara bebatuan atau rongga karang. 3. Teripang pasir H. Scabra banyak ditemukan di daerah berpasir atau campuran pasir dan lumpur pada kedalaman 1-40 meter, dan sering pula ditemukan di perairan dangkal yang banyak ditumbuhi lamun. 4. Teripang umumnya berkelompok dan bersifat relatif sesile atau bergerak dalam jarak yang tidak terlalu jauh. 5. Bersifat detritipora yang mengolah dan melewatkan pasir dengan semua material yang berasosiasi dengan melewatkan ususnya yang panjang. 6. Kualitas perairan berpengaruh terhadap hidup H. Scabra. Suhu perairan berkisar antara 24-30 Celcius, sangat baik dengan kehidupan teripang, walaupun bisa mentolerir sampai suhu 37 Celcius. 7. Menurut et al. 1994, teripang hidup dengan baik pada daerah yang terlindung dalam kisaran kecepatan arus antara 0,3 sampai 0,5 menit atau detik, kedalaman 1,5 menit pada saat air surut, dan kecerahannya sampai dasar merupakan lokasi yang baik untuk kehidupan teripang. Meskipun teripang dapat dijumpai hidup pada daerah pasang surut sampai laut dalam 8 substrat dasar perairan yang berupa pasir, lumpur, dan pecahan karang merupakan habitat khas teripang karena mengandung zat organik yang merupakan makanan utamanya. Hewan Doekeus atau Gonovaris, yaitu alat kelamin jantan dan betina, terdapat pada individu yang berbeda, tetapi secara morfologi keduanya sangat sulit untuk dibedakan. Walaupun secara umum teripang dapat bereproduksi baik secara seksual kawin maupun aseksual atau pembelahan atau fision, namun teripang pasir tidak berproduksi secara aseksual. Reproduksi seksual pada teripang pasir terdiri dari gametogenesis dan spawning. Gametogenesis adalah pembentukan telur dari sperma yang prosesnya berada pada gonad masing-masing teripang, sedangkan
Spawning adalah proses pelepasan sel telur dari sperma ke air laut di mana larva akan berkembang. Teripang pasir mempunyai gonad tunggal yang terletak pada bagian anterior tubuhnya. Gonad ini terdiri atas dua untain tubula yang panjang dan mempunyai percabangan. Jenis kelamin teripang pasir dapat dilihat dari warna gonadnya. Secara makroskopis, gonad H. scabra ini memberikan penampakan warna merah muda ke kuningan dan putih kecoklatan. Warna gonad merah muda sampai merah kuning menunjukkan kelamin betina, sedangkan warna putih sampai krim menunjukkan kelamin jantan. Warna gonad transparan yang menunjukkan belum diketahui jenis kelamin. Warna ini akan semakin tua sering dengan peningkatan kematangan gonadnya. Perkawinan teripang biasanya berlangsung secara eksternal atau di luar tubuh. Sel telur dan sperma masing-masing dihasilkan oleh individu betina dan jantan dengan cara disemprotkan. Teripang umumnya dimimija pada perairan di lingkungan hidupnya. Musim pemijahannya biasanya berlangsung 1 atau 2 bulan pada setiap tahunnya. Teripang biasanya memijah pada sore atau malam hari. Pada awalnya, teripang jantan akan melepaskan sperma yang terlebih dahulu. Selanjutnya, teripang betina mengeluarkan sel telur karena rangsangan feromon yang dikeluarkan oleh teripang jantan. Teripang dengan ukuran panjang 20-25 cm dengan berat minimal 250 gram biasanya telah dewasa dan telah melakukan proses reproduksi.